Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pada kesempatan ini adalah ghibah, tentang ghibah. Makna ghibah secara bahasa dan istilah. Ghibah itu waqi'a finnas, mencederai orang. Li'annaha la tuqalu illa fi ghaibatin. Ghibah itu ada hubungannya dengan gaib. Orangnya tidak hadir. Ya, itu secara bahasa. Idza waqa fihi wa dzakara bima yakrah minal uyub, menyebut uyub. Uyub itu aib. Menyebut aib seseorang, orang itu enggak di tempat. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik, ghibah itu sama dengan menggunjing. Kalau orang sini nyelatoni. Nyelatoni diambil kata tatu. Nyelatoni tatu. Tatu itu melukai. Melukai seseorang. Membicarakan atau menyebutkan sesuatu yang buruk tentang seseorang tanpa kehadiran orang tersebut. Ya. Dan hal itu tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Baik yang diucapkan itu benar atau salah. Loh ya. Dalam bahasa Indonesia itu. Membicarakan atau menyebutkan sesuatu yang buruk tentang seseorang tanpa kehadiran orang tersebut. Dan hal itu tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Baik yang diucapkan itu benar atau salah. Ini tambahan salah ini salah. Ya, jadi yang benar adalah baik yang diucapkan gini. Hal itu tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, padahal benar. Itu harusnya. Ya, apalagi salah itu. Wong benernya saja sudah masuk ghibah. Ini para ahli-ahli penyusun bahasa menuturkan ghibah dalam bahasa Indonesia seperti itu, menggunjing. Kalau dalam istilah, ghibah itu zikrul mar'i bima yakrahu bidzahril gaib. Ghibah adalah menyebut seseorang, membicarakan seseorang, ya, dengan apa yang dia tidak suka, orangnya tidak hadir. Ya. Wa arafal Jauhari biqauli ayatakallama khalfa insan masturin bima yaqumuhu bima yagumuhu law sami'ahu. Seseorang membicarakan orang lain yang tidak hadir dengan sesuatu yang membuat dia gundah. Law sami'ahu, kalau dia mendengar. Jadi membicarakan orang yang tidak hadir, sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Fa in kana sidqan sumya ghibatan. Kalau yang dibicarakan itu benar sesuai dengan kenyataan, itu namanya ghibah. Wa in kana kizban, kalau enggak sesuai, ya, namanya buhtan dalam bahasa Arab. Buhtan. Kalau bahasa kita mungkin fitnah. Ya, tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya bukan fitnah menurut bahasa kita.
Fitnah itu pembiaran, lebih kepada pembiaran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, salah satu ayat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah yang ada dalam Quran itu pembiaran. Pembiaran terjadinya kebatilan. Kita bisa turut menghilangkannya, tapi kita diam. Itu masuk kategori fitnah, lebih kejam dari pembunuhan. Waqala Munawi, seorang ahli psikologi Islam mengatakan, ghibah itu zikrul aib, menuturkan aib, ya, membicarakan aib orang, bidzaril ghaibi, sementara orangnya tidak datang. Kalau orangnya datang nggak masalah. Dan dulu di sini pernah terjadi, karena ada penceramah yang menurut saya menyimpang. Ketika saya sebutkan dia mau pergi, jangan Ustaz, jangan pergi, nanti saya gibah, dia bilang gitu. Nah, Ustaz di sini saya konfirmasi benar apa enggak data-data yang saya temukan di lapangan, ya, bahwa Ustaz tuh begini, tidak sesuai dengan sanadnya. Nah, dia duduk lagi. Di sini itu berapa puluh tahun yang lalu. Tuh, saya pernah sebut di sini. Dia mau, ketika saya bicarakan dia mau pergi, saya tahan, jangan, nanti saya gibah. Konfirmasi dulu, kalau salah saya minta maaf. Sebab suara-suara orang begitu. Saya ngumpulin data, tidak ada cara lain untuk menyadarkan, ya harus diskusi terbuka. Ya, Bismillah diganti bukan Rahman Rahim, tapi Bismillahil Asmaul Husna katanya. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil Asmaul Husna. Terus saya dengar dia nggak Jumatan layaknya orang biasa, karena menganggap bukan dia, gitu, jadi tidak sah. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Pertanyaannya begini. Saat Jumatan, ibu-ibu kan nggak Jumat. Yang dikerjakan tuh Jumat apa zuhur? Kita kan Jumatan. Istri kita di rumah sholat Jumat apa zuhur? Kalau saya kan dulu menggunakan akal. Ya, ngikuti banyak orang. Saya mengatakan kita ibu-ibu Jumatan. Di hari Jumat tidak ada sholat zuhur. Tapi petunjuk-petunjuk dari para sahabat itu zuhur. Jadi kenapa orang bisa berfatwa seperti itu? Karena gini, jalan pikirannya. Ketika dipanggil dipanggil laki-laki, maka perempuan ngikut. Contohnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan wahai orang-orang yang beriman laki-laki, kan diwajibkan kepadamu, di sini pada laki-laki, puasa, kan perempuannya ngikut. Dalilnya itu. Nah, makanya namanya itu namanya Quran Mindit. Jadi jangankan tidak menggunakan landasan Quran saja sesat. Makanya Rasulullah mengatakan lan tadilu abada, dua kan, harus dua. Kalau satu saja sesat. Padahal sudah benar kan? Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua. Lan tadilu abada, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Ini janji dari Rasulullah. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang kalian berpegang pada keduanya. Bukan salah satu. Maka itu saya lihat teman-teman masih begitu. Masih sesat. Intamasaktum bihima. Jadi kalau begini, sesatnya teman-teman itu, kalau udah dari organisasinya begitu, dia nggak mau berubah. Padahal ada dalil. Kalau saya udah hilang begitu. Nggak mau tahu saya. Ya, taklid, kalau bahasa kita taklid. Tapi dia nggak mau, dia ngomong taklid, ada dalilnya. Dalil organisasi. Contohnya orang yang gagal Jumat
ya, ketiduran gitu. Harusnya Jumatan, astagfirullah, bangun jam 1. Lalu udah nggak ada yang Jumatan. Sholat apa yang dia lakukan? Ya zuhur. Jadi kalau gagal Jumat itu zuhur. Nggak sulit-sulit. Ada yang terjadi begini. Begitu datang ke masjid, imam sudah duduk tahiyat akhir. Ya kan? Sudah mau salam. Padahal Jumatan. Kan dia ngikut kan? Terus yang dijalanin berapa rakaat? 4 itu. Kan dia digagal. Kan yang dapat itu kan rukuk. Kan dia gagal rukuk. Dia mendapati imam sudah. Ya memang nggak sengaja. Kalau sengaja sih dosa. Mungkin gara-gara milih. Ya kayak kita perjalanan lah. Makanya Syekh Utsaimin menganjurkan untuk musafir. Kalau Jumatan jangan mudak Jumat. Karena dia mendapat dispensasi untuk qasar. Kalau Anda sudah memilih Jumat, maka Jumat tidak bisa diqasar. Tidak bisa dijamak, ya udah 2 rakaat. Tidak bisa dijamak. Jadi nggak ada ceritanya Rasulullah menjamak Jumat dengan asar, nggak ada. Jadi jangan mudak-mudak Jumatan. Ya sudah, kita dapat dispensasi. Perempuan, kita tuh, sakit, orang safar ya, nanti ada hadis ini. Nah, kita kembali ke sini. Nah, itu. Jadi teman-teman masih begitu. Saya lihat masih. Nah, kebetulan Muhammadiyah juga punya tarjih. Saya terkoneksi dengan tarjih pusat saya. Nanti tak tanya. Sebab kalau dia tarjih kan harus nurut kan. Berdasarkan keputusan, saya nggak usah beda pendapat. Kebetulan sama gitu ya. Saya jangan ngomongin pendapat saya. Keputusan tarjih kan enak tuh. Tapi kadang dia bandel sih. Contohnya tarjih sudah memutuskan rokok itu haram. Tapi Muhammadiyah melihat kenyataan anggotanya masih merokok sehingga dibuatlah keputusan di lokasi Muhammadiyah tidak boleh merokok. Jadi kalau lagi ngaji di masjid Muhammadiyah, kamu melanggar tarjih, nah, gitu. Padahal di luar juga sama, itu kan. Cuma dia nggak bisa memaksa orang kan. Jadi Muhammadiyah menetapkan di lokasi kekuasaan Muhammadiyah tidak boleh merokok. Jadi kalau kita merokok, kita jangan bilang dalil, nanti nentang dia. Ini melanggar tarjih. Nah, kita kembali ke sini. Ya, jadi menurut Jauhari, ghibah itu membicarakan orang, membicarakan aib orang, bukan membicarakan orang ya, membicarakan aib orang yang jika orang itu hadir dia nggak suka. Bukan sekedar membicarakan orang, bukan. Kalau membicarakan orang kira-kira dia hadir juga suka, itu bukan ghibah. Kita bicarakan, kalau dia pun datang nggak masalah. Ya, jadi membicarakan orang, aib orang yang jika dia dengar dia nggak seneng si anunya nih yang dibicarakan. Kalau benar namanya ghibah, kalau bohong namanya buhtan. Kalau dalam bahasa kita itu fitnah. Perbedaan antara ghibah, ifkun dan buhtan. Di dalam Quran ada kata ifkun. Ifkun itu apa? Antakula fi ma balagaka anhu. Anda membicarakan karena ada kabar. Jadi kabar burung bahasa kita. Belum dikonfirmasi, kita udah siar-siarkan. Itu namanya ifkun. Sama, tidak boleh ya. Sebelum konfirmasi, terutama yang urusan berat ya. Urusan berat. Waduh, si anu fulan murtad katanya. Contohnya begitu. Atau sebenarnya kata murtad itu kadang-kadang bahasa lain tuh PKI gitu. PKI itu. PKI itu kan komunis. Komunis ya bukan bahasa murtad sih. Bahasanya bukan murtad. Tapi PKI itu kan bukan Islam.
Atau bahasa lain di kalangan ustadz, khawarij. Gara-gara beda pendapat, khawarij dia mah. Dia nggak sadar mengatakan khawarij itu artinya keluar. Khawarij itu kan keluar. Hati-hati, jangan menuduh hanya karena berbeda pilihan, nuduh. Nggak boleh. Ya, ini secara akhlak. Jadi kita sebaiknya diskusi dengan dia. Kenapa? Ya mungkin saya juga kalau bagi orang Cibeber, khawarij. Punya pendapatnya aneh gitu kan. Ya disepsi. Wah ini anu. Tapi dia sebaiknya konfirmasi. Itu nanya ifkun. Ifkun juga termasuk kabar burung ya. Jadi Anda mendengar kabar yang tidak enak, kabar buruk tentang seseorang, belum dikonfirmasi, sudah disiar-siarkan. Nah itu namanya ifkun dalam bahasa Arab. Ini pernah terjadi pada Aisyah ya. Pada Aisyah, istri Rasulullah. Waktu itu beliau naik sekedop. Sekedop itu rumah yang dibuat di atas onta untuk membawa perempuan. Ya, jadi di atas onta itu dibikin rumah-rumahan. Nah, beliau di sana, tapi karena Aisyah masih belum lama ya menjadi istri Rasulullah, diperkirakan masih enteng gitu. Karena beliau kecil kan, sehingga antara naik nggak naik nggak kerasa, sama dengan Vespa lah. Dan saya ngalamin punya Vespa. Jadi istri bonceng nggak kerasa tuh. Balik lagi dia marah, sampai nggak ke bawah aja nggak tahu. Tenaga Vespa tuh, ya ketinggalannya nggak tahu. Nah begitulah terjadi pada Aisyah. Padahal beliau buang air, kalungnya tertinggal, hilang gitu ya, kalungnya hilang. Karena dia nyari-nyari sampai cukup lama, nggak tahu bahwa ontanya sudah berjalan. Nah, biasanya Rasulullah membuat prajurit di akhir yang menyisir kalau ada yang ketinggalan, ditaruh di ujung. Nah, inilah ketemu Aisyah, diboncengin. Padahal orangnya turun, Aisyah yang di atas, dituntun. Nah, itu dipotret, direkam oleh banyak orang, disiarkan. Kemudian ada salah satu pendapat dari Ali bin Abi Thalib, karena mengganggu stabilitas keamanan sampai tersiar kemana-mana. Ya Rasulullah, perempuan kan banyak, bukan Aisyah doang. Ngapain kau pertahankan? Nah, sehingga di kemudian hari terjadi perang Jamal tuh. Ya kan? Antara Ali dan Aisyah. Mungkin masih ada unek-unek gitu. Iya, bagaimanapun Aisyah kan muda, walaupun tuh mertuanya kan, tapi kan muda dia. Jadi umurnya di bawah Ali kan. Nah itu. Kita kembali sini. Jadi buhtan, ifkun tadi ya, Anda mengatakan seseorang karena berita. Tuh, ifkun. Kalau buhtan, Anda mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fitnah namanya. Gibah, menyebut aib orang tanpa kehadirannya. Yang jika dia hadir, dia tidak suka, kurang lebih begitu. Tapi kalau sekedar nyebut, dia suka, nggak ada masalah. Orangnya hadir. Ya, itu ya. Sekarang dalil-dalil. Dalil-dalil yang mengkategorikan ghibah itu termasuk dosa adalah surat 49 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang beriman, jauhilah. Jauh apa? Katsiran minadh-dhonn, kebanyakan dari prasangka. Jauhilah prasangka. Ya, tapi prasangka membuat kita waspada, nggak ada masalah. Ada dugaan kan? Ada dugaan.
Tapi dugaan ini tidak boleh dipakai untuk menjudge orang. Tapi dilihat dari gejalanya iya. Nah, kita boleh mengambil sikap waspada. Inna ba'dadhanni itsm. Sungguh sebagian prasangka itu ada dosa. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai orang. Ya, tapi dalam hal tertentu ya. Kalau petugas ya boleh. Petugas emang sih. Ya namanya udah tugasnya gimana? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah ini, yaghtab ini janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lain. Apa alasannya tidak boleh? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya? Kenapa ini kiasnya begini? Ya, jadi menggunjing itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sebab orang mati diapain juga nggak bisa ngelawan, nggak bisa membela diri. Tapi kalau Anda berdasarkan data konfirmasi namanya di depan orangnya, itu nggak ada masalah. Di depan orang ini kan ghibah ini kan orangnya nggak ada. Ada orang yang ngomong begini gitu ya. Contohnya ada seorang Abdurrahman ya, itu diminta untuk memberikan komentar terhadap tulisan Jamaluddin Rahmat. Jamaluddin Rahmat ini diduga Syiah. Nah, ini Abdur Rahim menulis, diminta komentarnya. Dia ngomong itu beberapa orang menyangka penulis ini adalah cenderung kepada Syiah. Maka tugas penulis menjelaskannya supaya orang tidak ragu. Ya, kalau kita dituduh kita harus sampaikan. Kenapa gitu kan? Kalau perbedaan pendapat dalam koridor yang dibenarkan nggak ada masalah. Kita nggak harus sama. Alasannya kenapa gitu kan? Ya ini. Fakarihtumu, maka tentu kalian tidak suka. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah penerima tobat dan penyayang. Tuh ya. Qala Syaukani fahadza nahyun Qur'aniyun an ghibah. Ini adalah ayat yang melarang ghibah. Ma iradi mithli dzalika yaziduhu syiddatan wa taghlidan wa yuqiu fi nufus min karawal istiqdar lima fihi mimma la yughadiru qadrahu. Karena ini mencederai orang ya. Fa inna akalahmal insan min adzama yastaqdiruhu banu adam. Karena memakan bangkai saudaramu kan pasti semua orang nggak mau ya, sesuatu yang menjijikkan. Nah, ghibah itu derajatnya sama dengan itu ya. Alasannya itu karena tadi kalau orang sudah mati diapa-apain dia nggak bisa bela diri. Jadi kita mengatain orang mati itu kan karena orang meninggal itu kan biasanya jelek, dilihatnya nggak pantas, makanya ditutup kan. Itulah bedanya orang mati apa nggak mati. Kalau sudah meninggal kan ditutup seluruhnya tuh. Karena mukanya biasanya jelek. Karena melongok kan. Mangap. Nah, ditutup, diikat. Biasanya begitu. Walau kana kafiran, meskipun kafir. Au aduan mukafahan. Atau musuh yang seimbang. Fakaifa idza kana akhan fi nasab. Bagaimana kalau saudara senasab? Tuh. Ya, di sini disebutkan ini. Bagaimana, apakah kalian suka salah seorang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Makan bangkai, kan nggak suka gitu ya. Wa qala ta'ala, begitu juga Allah di ayat yang lain menyebut dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi humazah dan lumazah. Lumazah itu orang yang suka nyacat orang terus. Ya, di mata dia semua orang salah.
Tuh. Ini salah satu watak humazah lumazah. Apa humazah itu? At-ta'an. Orang yang suka ngeritik al-muqtab. Sementara yang dikritik tidak ada. Alla idza ghaba anhu rajul iktabahu min khalfi. Kalau orang yang enggak ada digunjing, nah itu. Tapi kalau ada diam. Wa qala Qatada bi yahmizuhu wa yalmazuhu bilisani wa aini. Nah, jadi humazah dan lumazah itu mengkritik orang dengan lidah dan mata. Ya, berbeda pendapat nih humazah lumazah, mana yang dengan lidah dan dengan mata. Jadi kalau dengan mata memberikan isyarat-isyarat, ngece itu loh bahasanya. Kalau bahasa Jawa itu ngece itu dengan, ya, atau dengan bahasa-bahasa isyarat yang memberitahu kepada yang hadir tuh, lihat orang itu. Ya, gitu contoh gitu. Ya, dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh dua orang ini. Contohnya begitu. Itu setara dengan ghibah. Kemudian dalam surat 17 ayat 36 Allah menyatakan wala takfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Nah, jadi harus konfirmasi. Ya contohnya tadilah. Saya touring contohnya di Semarang. Kalau orang lihat saya masuk ke wihara. Kan di Semarang tuh ada kelenteng Sampokong. Kelenteng Sampokong. Di depannya itu ada patung ya setinggi masjid ini. Ya, dia adalah siapa tuh? Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini sebenarnya seorang laksamana yang sudah muslim. Kok gimana bisa dipatungin sama mereka? Saya pengen tahu. Masuk saya ke dalam. Nah di belakang itu ada cerita-cerita di dindingnya itu. Oh jadi saya tahu. Malah ada tempat sakral di ujung itu kamar yang tidak boleh dimasuki. Jadi ada kamar tertentu sakral itu. Kalau kita mau minta ke situ, nggak taunya itu kamar siapa? Kamar haji. Jadi seorang haji dibuat patung di situ. Astagfirullah. Justru itu tempat keramat. Kalau kita mau minta ke situ, haji tulisannya haji siapa? Waduh, kalau orang yang hidup marah kali ini. Jadi haji situ, haji yang dulu pernah berhubungan lalu dikeramatkan di sini. Tuh ya, jadi ruang khusus kalau kita mau minta itu ke ruang itu. Tawasul, ya. Ini bukan orang kafir, haji. Ditulisnya haji siapa? Itu di dalam wihara. Nah itu. Ternyata begitu di Indonesia ya. Jadi kenapa terjadi penyelewengan? Kebanyakan kita itu nggak mau belajar. Bodoh tuh kebanyakan begitu. Singkatnya orang di luar sana itu dalam masalah agama ini nggak begitu peduli. Gitu. Nerima dari orang tua begitu aja. Ya, jadi kita jangan mengikuti apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, dipanggil aja orangnya, kita minta konfirmasi. Kenapa ini? Oh bisa begini. Jangan menuduh sebelum ada bukti, kan? Qala Razi al-qafu wal buhtu. Yang dimaksud qafu di sini ya, wala takfu ya, yaitu buhtun. Buhtun itu bohong. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang tidak tahu. Contohnya masalah gaib lah. Masalah gaib kita membutuhkan wahyu. Ya kan? Kan Allah menyampaikan dirinya alimul ghaibi wasyahada. Allah Maha mengetahui yang gaib dan syahada. Urusan-urusan gaib seperti ganjaran yang menceritakan kalau menjalankan ini harus gini, itu hadisnya harus kuat dalilnya. Kenapa? Karena kalau dalilnya nggak kuat, itu nggak beda dengan ilmu biasa. Mitos namanya. Makanya harus kuat. Nah kalau nggak kuat nanti kita udah capek ngerjain nggak dapat. Jadi harus kuat, harus sahih. Itu alasannya. Jadi nggak boleh hadis dhaif.
Ya kita diskusiin bareng-bareng gitu kan. Contohnya dia berfatwa sholat bisa diganti. Jadi nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Nanti gampang diganti aja. Kebetulan santri saya, berapa hari anunya nggak sholat? Ya selama sakit 3 bulan, ya alhamdulillah. Santri saya juga ada 100, bagi-bagi aja. Nah ujung-ujungnya itu, sehari sekian, itu jual beli. Nah kepada orang yang begini, kan kita gampang, ya kan? Ustadz apa ada dalilnya? Itu aja. Ya kan? Apa ada dalilnya, kita diskusi nih. Yakin itu tidak ada. Nah, kita kembali. Yang kedua, dalil dari sunnah. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Atadrun mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah menjelaskan ini, definisi paling valid adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebut-nyebut, membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Anda membicarakan saudaramu ya, dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kila, ada yang bertanya di majlis itu. Afaraita in kana fi akhi ma'aqul? Bagaimana ya Rasulullah jika yang saya katakan benar? Yang nyeritain yang benar, memang orang itu begitu. Qala in kana fi ma taqul, jika benar faqad iktabtahu, Anda sudah gibah. Jadi kalau dia pun benar, itu sudah gibah. Wa ilam yakun fihi faqad tahu. Namun jika yang Anda bicarakan tidak benar, maka Anda sudah memfitnahnya. Buhtun, maksudnya buhtan. Qala Al-Ghazali, i'lam ana dzikra bilisan innama hurima li anafi tafhimul ghair naqsana akhika. Kata Imam Ghazali, ketahuilah kenapa ghibah itu haram, karena kita menularkan aib. Nah, kan membuka aib kan tidak boleh kan? Jadi aib orang yang semula kita saja yang tahu, terus kita sampaikan ke orang lain. Jadi nular kemana-mana. Tadinya hanya terbatas beberapa orang yang tahu, tapi setelah itu jadi banyak. Nah, itu yang nggak boleh. Kat tasrih wal fi'li kal qauli wal isyarah, baik dengan ucapan maupun dengan isyarah, wal ima dan sinyal, wal ghamzi wal hamzi wal kitabah, dengan mata dengan mata, dengan lisan, dengan tulisan, dengan gerakan, meniru-niru. Ya. Wa kullu ma yufhamul maqsud fa huwa dakhilun fil ghibah. Dan apa saja yang bisa ditangkap oleh lawan bicara bahwa itu menjatuhkan orang, itu kategorinya ghibah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qabrain. Suatu saat diceritakan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah melintasi 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya disiksa bukan urusan besar. Jadi urusan kecil semuanya. Tsumma qala bala. Wa ma yu'adzab fi kabir, tsumma qala bala. Amma ahaduhuma, ini pasti ada hadis yang dipotong nih, kayaknya salah ini. Kemudian dia berkata benar. Apa benarnya? Biasanya kalau saya teliti ini ada yang dipotong, ada yang enggak ditulis. Salah cetak. Amma ahaduhuma, jadi sebenarnya kalau setahu saya hadis ini keduanya sedang disiksa. Lalu sahabat bertanya, apakah yang mereka lakukan itu masalah besar? Bukan, kecil ya itu biasanya itu. Tapi ini dipotong, benar gitu aja. Benar apanya? Adapun salah satunya penyebab jadi disiksa, Yas'a bin Namimah, suka mengadu,
suka ngadu-ngadu supaya dua pihak ini berbenturan, ya, diprovokasi, memprovokasi, panas-panasin. Nah itu nanti diazab dalam kubur. Wa amal akhar, yang satu lagi, fakana la yastatir min baulihi, dia tidak bersih kencingnya. Qala summa akhadha udan rutaban. Kemudian Rasulullah mengambil batang kurma, ya. Fakasar bisnataini, lalu dibelah jadi dua. Summa garaza kullu wahidin minuma ala qabrin. Kemudian ditutup ke atas kubur. Pohon kurma, batang kurmanya, pelepah kurma. Summa qala la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksa sepanjang belum kering. Tapi Syekh Utsaimin mencatat hadis ini bukan ingin memberi teladan. Jadi kan banyak tuh orang gantinya ini kelapa, ya kan, pelepah kelapa. Kata Syekh Utsaimin bukan untuk ditiru. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan ini karena beliau tahu sedang disiksa. Dan kita nggak tahu lagi. Berarti kalau kita naruh, kita nganggap lagi disiksa. Berarti itu su'udzan gitu loh. Nggak boleh. Ya, jadi tidak untuk ditiru. Jadi ada perbuatan Nabi yang bagus ditiru, dianjurkan ditiru. Ada yang tidak untuk ditiru. Tuh. Nah ini termasuk tidak untuk ditiru. Ya, sebab Rasulullah menaruh pelepah kurma itu dapat wahyu, keduanya sedang disiksa. Kita niru, taunya dari mana lagi disiksa? Kan nggak tahu. Ya, begitu juga memberi kembang itu nggak ada dalilnya. Dalil orang memberi kembang tuh begini, karena malaikat seneng yang wangi-wangi katanya. Kok tahu? Kan begitu. Kalau bahasa pelawak. Kok tahu dari mana? Kan yang tahu begitu memang Rasulullah. Tuh, katanya begitu. Tapi kalau hadis itu, kenapa kita walaupun tidak kumpul-kumpul, suruh siwak, suruh gosok gigi. Kenapa? Ada yang memberitahu. Saya belum ketemu hadisnya, tapi ini di kitab yang tenar oleh penulis hadis. Karena mulut kita selalu diperhatikan oleh malaikat untuk dicatat. Jadi dekat, malaikat itu dekat. Nah, kalau kita bau itu malaikat juga rada kesian gitu. Tersiksa gitu. Ya. Jadi nulis itu rada malas gitulah. Katanya begitu alasannya. Tapi saya belum melihat hadisnya. Cuma ini ditulis orang yang paham hadis. Jadi kalau orang paham hadis, kemungkinan salahnya kecil gitu. Ya, sama dengan buku-buku yang saya sampaikan di sini, kebanyakan buku-buku yang dikarang oleh orang yang masih hidup. Kebanyakan nih yang saya sampaikan. Kenapa saya memilih itu? Karena kalau orang yang sudah meninggal, apalagi sudah zaman lalu, dia nggak ngerti masa sekarang. Tuh. Ini pun sudah banyak yang ketinggalan, ya. Jadi sekarang contohnya di Saudi Arabia sudah pakai aplikasi, lagi medsos gitu, mereka lagi tertarik dengan medsos, masuk ke raudhah pakai nusuk. Apa itu bid'ah apa enggak? Ya kan? Kan di zaman Rasulullah enggak ada begitu. Terus kalau mau tawaf pakai baju ihram, kan enggak ada larangannya. Tapi sekarang syaratnya harus ihram. Begitu nggak pakai ihram kita diusir, nggak boleh. Lah begini, larangan begini, apakah tidak zalim? Kan ada ayat itu, siapa yang tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi ibadah, kan? Contohnya begitu. Jadi wajar kalau Arab Saudi begitu, kita di masa Covid pakai masker, yang nggak pakai masker suruh keluar, kan pernah itu. Kalau mau disebut minta maaf, minta maaf. Ada bapak kita. Saya usir.
Bapak nggak pakai masker, jangan sholat di sini, Pak. Oh, saya niatnya mau sholat, iya benar. Tapi DKM sudah memutuskan yang boleh yang pakai masker. Bapak sholat di rumah aja. Sebab itu kaitannya kalau tidak tertib, nanti malah pemerintah melarang, itu kan semuanya jadi kena. Saya pikirannya begitu. Bukan pribadi. Nanti kalau ketahuan, wih, orang nggak pakai masker dibolehin, wih, sekalian ditutup. Ya alhamdulillah nggak ada kasus gitu ya. Karena orang nggak pakai masker itu merantak di sini. Kan ada kasus satu tuh. Kasus di depan masjid ini. Yang waktu orang kena, bapaknya malah minta doa ke saya. Pak, doakan ya, anak saya kena COVID. Ya, Bapak salaman ke saya. Tapi karena kita husnudzon kan nggak kena kan? Nah itu, sampai disiar-siarkan tuh. Akhirnya warga BPI menderita. Motornya kan ada stikernya. Warga BPI, malah orang pada nggak mau deket. Motor saya nggak mau. Jadi orang tahu BPI, jangankan salaman, motornya aja nggak mau barengan. Bener nggak? Ngalamin begitu nggak? Di pasar, wih BPI pada nggak mau. Tapi sebenarnya itu sarana untuk menterkenalkan kita sih, walaupun keburukan kan. Tapi setidaknya nama BPI kan mencuat, viral. Wan Abi Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah qala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Nah, pidato terakhir Rasulullah di Arafah, pesan Rasulullah terakhir di depan khalayak ramai, beliau menyampaikan 3 hal. Ya. Inna dima'akum, darah kalian, menyebut darah. Wa amwalakum, harta. Yang ketiga, a'radakum, kehormatanmu. Tuh. Haramun alaikum, haram. Jadi Rasulullah menyebut 3, darah, harta, kehormatan. Nah, ini jangan sampai dicederai. Ya, mencederai darah berarti membunuh. Mencederai harta berarti nipu. Tidak jujur, itu kan? Sehingga mengambil harta sesama. Yang ketiga, kehormatan. Jangan menjatuhkan kehormatan. Tapi kalau membanggakan boleh ya. Kalau membanggakan boleh. Jadi kita, apa yang baik kita sampaikan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Nah, Rasulullah menunjuk hari ini karena sejak hari itu orang kafir sudah tidak boleh lagi masuk tanah haram. Telah diumumkan oleh Rasulullah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, fi baladikum hadza, pada negerimu ini. Ala hal balagtu, Rasulullah kemudian mengakhiri bicaranya, apakah saya sudah sampaikan? Balagta ya Rasulullah, syahidna ya Allah. Jadi disambut oleh sahabat, sudah. Apakah semua yang aku dapat dari Allah sudah aku sampaikan? Sudah. Lalu Rasul mengatakan, ya Allah saksikan. Tuh, perlu kan? Saya mengatakan orang baik itu perlu saksi. Jadi kita jangan ngumpet-ngumpet aja, jangan. Kita harus membutuhkan saksi. Nanti kalau ditanya, siapa saksinya bahwa Anda orang baik? Nah, kita nggak baik sama orang, kan susah. Melihat kanan, kiri, waduh, siapa yang mau dijadikan saksi? Susah. Ya, makanya kita perlu nongol, perlu penampakan dalam perbuatan baik, saling menolong. Jadi saya tidak setuju orang-orang yang dikotak-kotak oleh organisasi. Dikotakan. Dikotak-kotak oleh organisasi. Organisasi apa? Anda boleh berorganisasi, tapi jangan picik. Ini pengalaman saya. Saya dulu begitu. Nggak mau menjadi makmum dari orang yang nggak satu organisasi. Nggak mau. Malah pernikahan harus satu organisasi. Kalau nggak sama, nggak boleh. Belakangan orang-orang pada begitu, ya kampungan saya bilang. Dulu saya begitu. Diomongi nggak mau, dia tetap aja. Kan? Karena saya tahunya kan belajar dari senior. Belajar dari senior. Senior saya ngomong, saya kira itu yang benar. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perlindungan dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah melipat gandakan pahala kita, khusus kepada anak-anak kita. Semoga Allah cerahkan masa depannya, Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi, serta Allah takdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.